Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di tengah bulan suci Ramadan, di tengah wabah yang tak kunjung sirna, di tengah kerinduan yang tak kunjung temu, kali ini saya akan bahas tentang komoditas tembakau. BTW, gimana sih reaksi kalian, wahai kaum Adam, kalau seandainya pabrik rokok ditutup dalam waktu yang lama? Masih bisa bertahankah kalian? Langsung aja simak videonya. Tanaman tembakau termasuk genus Nicotinae serta famili Solanaceae. Peran tembakau bagi masyarakat cukup besar. Hal ini karena aktivitas produksi dan pemasarannya melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Produk utama tembakau yang diperdagangkan adalah daun tembakau yang bernilai tinggi sehingga bagi beberapa negara termasuk Indonesia berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah dan pajak atau cukai, sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat. Nah, kegiatan pasca panen tembakau yang pertama yaitu pengumpulan, merupakan kegiatan memisahkan hasil berdasarkan varietas kemasakan daun. Nah, untuk daun yang masih hijau tandanya belum matang. Kemudian penyortiran dan penggolongan. Kemudian kuring, yaitu proses biologis untuk melepaskan kadar air daun. Kemudian ada penguningan, pengikatan warna, pengeringan lembar daun, pengeringan gagang, dan yang terakhir siap untuk dipasarkan. Data produksi komoditas tembakau di Indonesia menurut Lokadata dari tahun 1975 sampai tahun 2015 itu mengalami peningkatan maupun penurunan, tetapi tidak sesignifikan dari komoditas lain yang ada di Indonesia. Peningkatan maupun penurunannya itu sedikit demi sedikit, artinya lebih mendekati ke stagnan. Sementara untuk produksi komoditas tembakau menurut tirtoid.com itu mengalami peningkatan memang dari tiap tahunnya, tetapi sama seperti tingkat tingkat produksi, di mana peningkatannya itu sedikit demi sedikit, yang artinya stagnan. Why it is happen? Because in Indonesia, I know that prefer import than export about commodity of tobacco, di mana Indonesia lebih cenderung kebanyakan impor daripada mengekspor tembakau, yang ini juga berpengaruh pada pendapatan negara dari Indonesia sendiri. Artinya pengaruhnya mengalami negatif dampak bagi negara. Jumlah produksi yang cenderung stagnan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya diversifikasi pada daun tembakau sebagai IHT atau industri hasil tembakau untuk produk selain rokok. Nah, dengan adanya tingkat konsumsi mencapai 1,1 miliar di seluruh dunia, Tobacco Atlas mencatat per tahun 2016 saja konsumsi rokok mencapai 5,7 triliun batang. Nah, hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan daun tembakau sebagai IHT, termasuk di Indonesia yang tingkat produksinya rendah, stagnan. Sampai saat ini, komoditas tembakau masih menjadi dilematis, di mana terdapat pain dan gain dari hasil olahannya. Di satu sisi, pendapatan negara dari CHT, kemudian terciptanya lapangan kerja yang multiplier effect, atau bisa dari berbagai sisi, seperti petani tembakau atau buruh rokok yang itu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Tapi di sisi lain, komoditas tembakau ini merupakan penyumbang tingginya
angka penderita penyakit di Indonesia. Apalagi pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan petani komoditas tembakau ini, padahal 90% merupakan petani komoditas tembakau dengan smallholder farmers atau petani berskala kecil. Kemudian sisanya yang 10% itu termasuk pihak swasta dan pemerintah. Nah, terkait kebijakan komoditas tembakau sebagai solusi, yaitu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa penerimaan pemerintah cukai hasil tembakau sebagian harus dikembalikan kepada petani daerah penghasil tembakau. Nah, di sini pemerintah harus memberikan stimulan kepada petani karena posisi tawar petani itu lemah jika berhadapan dengan industri. Kemudian ada Perpres Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, industri hasil tembakau atau IHT, dan Permenperin Nomor 117/M Indonesia per garing 10/2009 tentang roadmap pengembangan klaster industri hasil tembakau termasuk salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Nah, sebaiknya pemerintah lebih memperjelas lagi arah kebijakan melalui penerbitan roadmap pertembakauan di Indonesia. Untuk jurnal yang saya ambil, yaitu pendapatan berdasarkan status penguasaan lahan, usaha tani tembakau, dan pemasarannya, jurnal tahun 2018 di Desa Dolok Saribu, Sumatera Utara. Permasalahannya itu yang pertama, lahan semakin sempit. Banyak petani yang tidak memiliki lahan karena lahan yang banyak digunakan untuk dibangun sebagai perumahan dan pertokoan mewah dan bangunan-bangunan megah lainnya. Kemudian untuk yang kedua, adanya banyak lembaga pemasaran dalam menyalurkan hasil komoditas tembakau. Nah, dari permasalahan tersebut, solusi yang saya dapatkan itu menurut saya sendiri, yang pertama, petani harus bisa mengoptimalkan sarana produksi secara lebih efektif dan efisien agar bisa memperoleh hasil yang banyak dan baik dan lebih baik. Kemudian untuk yang kedua, yaitu meminimalisir lembaga pemasaran. Nah, ini juga butuh dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang harus diperjelas terkait dari saluran pemasaran ini agar rantai pemasaran ini tidak semakin panjang sehingga pendapatan petani itu bisa lebih maksimal dalam memperoleh keuntungan. Oke guys, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kita sama-sama belajar. Jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, klik tombol thumbs up. Kemudian jangan lupa subscribe, komen, kemudian share ke teman-teman kalian. Thank you, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.